Cinta terlarang di kantor. Ketika atasan jadi segalanya. Namaku Rani, 27 tahun. Sudah 3 tahun aku bekerja di sebuah perusahaan konsultan yang cukup ternama di Jakarta. Hari-hariku biasa saja. Sibuk dengan laporan klien, revisi presentasi, dan deadline yang nyaris tak pernah habis. Sampai akhirnya, hidupku berubah saat aku ditempatkan di bawah supervisi langsung seorang manajer baru bernama Pak Andra. Dia pria berusia 39 tahun, karismatik, cerdas, dan tenang dalam mengambil keputusan. Tak heran banyak karyawan mengaguminya, termasuk aku. Tapi dari awal, aku tahu satu hal pasti, dia sudah menikah. Ada cincin di jari manisnya, dan kadang-kadang dia menyebut istrinya saat bercanda ringan dengan rekan kerja. Namun, seperti halnya banyak kisah, logika sering kalah saat hati mulai bermain. Awalnya, hubungan kami murni profesional. Tapi kebersamaan di proyek yang sama membuat kami sering lembur bersama. Makan malam cepat di pantry kantor, candaan kecil di tengah tekanan pekerjaan, dan tatapan yang terkadang terlalu lama untuk disebut biasa. Lama-lama, ada sesuatu yang tumbuh, diam-diam dan pelan-pelan, tapi pasti. Aku mulai merasakan debar berbeda saat mendengar langkah kakinya masuk ke ruangan. Ia juga mulai memperhatikanku lebih dari yang seharusnya. Kamu kelihatan capek, Rani. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, katanya suatu malam setelah lembur. Kata-kata sederhana, tapi membuatku merasa dilihat, diperhatikan. Malam itu jadi awal. Kami mulai saling berkirim pesan di luar jam kantor. Mulai membicarakan hal-hal di luar pekerjaan. Ia bercerita tentang kegelisahannya, tentang pernikahannya yang katanya sudah dingin. Sementara aku merasa seperti tempat curhat yang spesial. Seperti istimewa. Lalu datang hari itu. Sebuah perjalanan dinas ke Bandung. 2 hari 1 malam. Kami berangkat berdua karena klien meminta tim kecil. Malamnya, setelah pertemuan dengan klien, kami makan malam di rooftop hotel. Sambil menatap gemerlap kota, ia berkata, "Aku merasa nyaman bersamamu, Rani. Bahkan lebih nyaman daripada saat di rumah." Mataku menatapnya, dan sebelum sempat berpikir, bibir kami saling bersentuhan. Ciuman itu seharusnya tidak terjadi. Tapi di saat itu, semuanya terasa benar. Seolah dunia menyetujui apa yang terjadi. Walau jauh di dalam hati, kami tahu itu salah. Setelah perjalanan itu, hubungan kami berubah. Kami mulai menjalani hubungan diam-diam. Meeting menjadi momen untuk saling mencuri pandang. Lembur menjadi alasan untuk bersama. Di luar kantor, kami kadang bertemu secara sembunyi-sembunyi, di tempat yang jauh dari keramaian. Namun, yang namanya rahasia, tak pernah bisa disembunyikan selamanya. Rekan-rekan mulai curiga. Beberapa mulai berbisik-bisik. Bahkan ada yang terang-terangan bertanya, "Kalian kok makin dekat?" Ya. Tapi kami menyangkal semuanya. Kami bukan apa-apa. Hanya atasan dan bawahan. Itu jawaban yang selalu kami pakai. Hari-hari terus berjalan. Namun rasa bersalah makin menghantui. Aku mulai merasa lelah menyembunyikan semuanya. Aku takut. Takut menjadi penyebab runtuhnya rumah tangga seseorang. Takut dianggap wanita yang merebut suami orang.
Dan yang paling membuatku sesak, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah ini cinta atau hanya pelarian? Aku mencintainya, atau aku hanya merasa senang diperhatikan oleh seseorang yang mapan dan dewasa? Tapi ketika kutanya padanya, apa kamu benar-benar akan meninggalkan istrimu? Ia diam. Aku belum bisa menjawab sekarang, katanya pelan. Dan di titik itu aku sadar. Mungkin baginya aku hanya pelarian. Mungkin ia nyaman, tapi tidak cukup untuk mengambil keputusan besar. Aku hanyalah selingan dalam hidupnya yang sudah penuh. Aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Tak mudah. Kami berdebat, menangis, dan akhirnya saling diam. Setelah itu, suasana kantor tak lagi sama. Aku kembali ke diriku yang dulu, dingin, sibuk, tak banyak bicara. Ia pun begitu. Profesional kembali menjadi tameng kami. Beberapa bulan kemudian, aku mengajukan resign. Bukan karena ingin lari, tapi karena ingin memulai ulang. Aku ingin sembuh dari luka yang kupelihara sendiri. Saat berpamitan, ia hanya berkata, "Maaf untuk segalanya." Aku mengangguk. Aku juga. Terima kasih untuk semuanya, meskipun salah. Epilog. Kini aku bekerja di tempat baru, dan pelan-pelan melangkah maju. Cinta yang dulu kusangka indah, ternyata hanya bayangan dari kekosongan. Aku belajar bahwa cinta tak boleh dibangun di atas kebohongan. Cinta yang sehat harus membuat kita merasa utuh, bukan terpecah antara rasa bersalah dan kerinduan. Cinta itu bukan tentang siapa yang membuatmu berdebar, tapi siapa yang membuatmu merasa damai. Dan aku sedang dalam perjalanan menemukan damai itu, sendiri, tapi tak lagi terluka.